'afwa wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah dimanapun berada, terima kasih kepada akhi fillah pembawa acara kita. Semoga kita selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada dua keyword kata kunci yang mesti saya jelaskan. Yang pertama barokah, yang kedua nikmat. Barakah diambil dari 3 huruf. Barakah. Barakah ya beruku artinya onta yang turun ke tanah. Itu arti barakah. Saya punya tanah, bapak punya tanah, ibu punya tanah. Tanah kita kosong. Tiba-tiba datang seekor onta dan turun di tanah saya. Maka ketika onta itu diturun di tanah saya, kita punya sama-sama punya tanah. Tapi tanah saya punya kelebihan. Apa kelebihannya? Ada ontanya. Kalau sudah punya onta, apa kelebihannya? Dapat susu onta, dapat bulu onta, dapat kulit onta, dapat daging onta, bahkan maaf, air kencing onta pun bisa jadi obat. Diteteskan setetes di susu. Bukan air kencing itu diminum. Jadi makna barakah ya beruku, sama-sama punya nikmat, tapi yang ini lebih. Punya tanah ini nikmat. Masing-masing kita punya nikmat, tapi yang ini ada barokah ya beruku, ada onta yang turun di situ. Contoh lain, kita sama-sama punya tanah, tapi tanah saya ini ada yang melengkung, kemudian berisi air. Tanah yang melengkung berisi air itu disebut birkah. Birkah artinya kolam. Sama-sama punya tanah. Cuman bedanya tanah saya ada birkahnya. Lalu kalau ada birkahnya kenapa? Turun hujan. Ketika turun hujan dia nampung air. Kalau sudah nampung air, datang harimau, datang singa haus, minum di situ. Dialaskan lagi lalu doa. Kemudian disinari matahari, tumbuh lumut. Datang ikan. Datang hewan, datang tanaman, tumbuh. Jadi barakah selalu diartikan adalah kelebihan, khair, kebaikan. Sama-sama dapat tanah, tapi ada kelebihannya dari yang lain. Jadi korelasi antara nikmat dan barakah adalah semua kita dapat nikmat. Allah itu memberikan nikmat sama seperti orang menebar beras di kandang ayam. Dilepas itu beras, maka datanglah ayam. Ayam jahat dengan ayam nggak jahat sama-sama dapat nikmat. Semuanya dapat beras. Makanya kalaulah nikmat itu cuma untuk orang beriman aja, orang kafir sudah lama mati. Fir'aun dapat. Coba lihat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi ja'al hazal balada baladan amina. Jadikanlah Makkah ini negeri yang aman. Ya'tihi rizquhu min kulli makan. Terbuka pintu rezeki dari segala macam penjuru. Faman kafara, waman kafara, siapa yang kafir, fa umatti'uhu, tetap aku beri nikmat qalilan, tapi nikmatnya sedikit. Summa aktarruhu ila azabin. Kemudian aku akan tekan dia sehingga dia masuk ke dalam azab. Artinya ada nikmat usia yang Islam dengan yang enggak Islam dapat. Ada nikmat keluarga yang beriman dengan enggak beriman dapat. Cuman yang kita inginkan ini bukan sekedar dapat, tapi ada barokahnya. Makanya yang kita doakan orang itu kalau punya anak, barakallahu laka fil mauhub. Semoga anakmu ini berkah. Karena sama-sama punya anak, tapi yang satu anaknya nggak berkah. Kalau ada orang bayar zakat, kita doakan rezekinya berkah. Barakallahu laka fima a'taita. Semoga Allah berikan berkah pada harta yang kau zakati ini. Jadi tentang masalah nikmat semua dapat. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Segala makhluk yang melata, yang berjalan di atas muka bumi ini dapat rezeki. Tapi ada yang barokah, ada yang enggak. Umur saja.
Ada yang 70 tahun dapat umur, tapi isinya nggak ada, kosong. Rumah, kantor, ngopi, kantor, rumah, ngopi, mati. Kosong. Tapi ada yang umurnya barokah. Umurnya cuma 17 tahun. Mondok, hafal Quran, baca kitab kuning, pergi mandi ke sungai, kepleset, mati. 17 tahun. Tapi berkah. Semua orang di dunia ini sama-sama dapat umur 24 jam. Siang 12, malam 12. Tapi ada yang 12-nya itu berkah. Bergizi, berkualitas, berisi dia. Tapi ada yang kosong, hampa. Sama-sama dapat kulit padi. Tapi ada yang berisi beras, ada yang berisi kosong dimakan wereng. Kelihatannya seperti ada, tapi nggak ada isinya. Oleh sebab itu korelasi antara berkah dengan nikmat, pahami sendiri dari penjelasan yang saya jelaskan. Saya sudah jelaskan tentang tanah, saya sudah jelaskan tentang anak, saya sudah jelaskan tentang umur. Saya kira bisa dipahami. Oke, penjelasan berikutnya. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk negeri itu beriman, wattaqau, takut sama Allah. Apa balasan Allah? La fatahna alaihim barakat. Kami bukakan untuk mereka barokah-barokah. Minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Ada barokah yang turun dari langit, ada barokah yang turun dari bumi. Dan ketika kita ketemu, yang kita doakan itu enggak nikmat. Semoga Allah memberikan engkau nikmat. Enggak. Coba lihat kalau ketemu. Siapa yang paling mulia kalau ada orang dua ketemu? Bukan yang paling tua, bukan yang paling kiai, bukan yang paling ustad. Siapa yang paling mulia? Awwalu man yabda'u bis salam. Yang pertama mengucapkan salam. Salam itu apa isinya? Assalamualaikum. Engkau selamat dunia, selamat akhirat. Wa rahmatullah. Allah mencurahkan rahmat untukmu. Wa barakatuh. Dapat barokah. Yang dimintakan bukan satu barokah. Kalau satu barokatuh. Tapi pakai jamak mu'annas salim. Barokatuh. Barokah umurnya, barokah anaknya, barokah keluarganya, barokah hartanya, barokah ilmunya, barokah rumahnya. Waktu makan, yang diminta itu enggak nikmat. Karena nikmat makan itu kita udah dapat. Ada nasinya, ada lauknya, ada sambalnya, ada kuahnya, ada dessertnya, ada buahnya, ada airnya, ada jusnya. Sudah nikmat. Tapi yang kita minta, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Sekarang banyak yang tidak berkah. Maka kita ingin mendapatkan berkah. Bagaimana cara berkah? Ngikut sunnah. Karena semua yang tidak ikut sunnah, tak ada keberkahan. Masalah rezeki dijamin Allah. Lantamu tanapsun, orang nggak akan mati. Qabla antas takmila rizqaha wa ajalaha. Sebelum ajalnya lengkap, sebelum rezekinya full, nggak akan mati. Jangan takut. Jangan takut mati mendadak. Kalau nggak mati kata Allah, nggak. Iyam saskallahu bidurin falakasifalahu illahu. Kalau kamu kena musibah, tidak ada yang bisa mengangkat musibah itu kecuali Allah. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Kalau Allah menginginkan engkau dapat nikmat, enggak ada yang bisa nolak. Seluruh manusia sepakat untuk memudaratkanmu. Qul la in ijtama'atil ummatu ala ayyadurruka bi syai'in. Seluruh umat manusia ini berkumpul untuk memudaratkanmu, la yadurruka, mereka tidak akan mampu memudaratkanmu illa kataballahu alaik, kecuali memang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Rufi'atil aqlam, pena sudah terangkat. Wajaffatis suhuf, tulisan sudah kering, sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tetap ada usaha dan ikhtiar. Kenapa rezeki itu berubah, tidak lagi jadi nikmat, marah berubah menjadi laknat? Karena perbuatan kita. Dzalika bi anna Allah lam yakum ghayran ni'matan an'amaha 'ala qaumin. Allah tidak merubah nikmat yang sudah ditetapkan untuknya hatta yughayyiru, mereka sendiri yang merubah. Sudah ditetapkan Allah, kau dapat ini, enggak dapat barokahnya. Rezekinya dapat, barokahnya enggak. Gara-gara apa? Gara-gara perbuatan kita. Sudah tahu salah, dibuat juga. Orang yang dengan penuh kesadaran buat salah, fasik. Allahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan berikan hidayah kepada orang yang fasik.
Jadi hidup ini pinjaman dari Allah, ikut aturan Allah, sesuai Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amraini, ku tinggalkan pada kamu dua saja. Intamaktum bihima, intamasaktum bihima. Kalau kamu pegang yang dua, lan tadillu abadan. Kamu tak akan sesat untuk selamanya. Kitab Allah Al-Quran, wa sunnati, dan sunnah Rasulullah SAW. Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah. Kalau memang betul kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan masuk surga orang yang tidak ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang menyelamatkan kita semua dari kekafiran, menyelamatkan kita dari kemusyrikan, sampai ajarannya itu ke ujung Pulau Sumatera, menyebar ke Pulau Sumatera, lalu masuk ke Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Akhirnya kita pun bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menjadi berkahlah segala ucapan, perbuatan, tindak tanduk, kedipan mata, bisikan telinga, ucapan lidah, langkah kaki, hayunan tangan. Semua nikmat menjadi barokah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Wa may yabtaghi ghairal islami dina. Siapa yang mencari jalan selain jalan yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falan yuqbala minhu, maka dia tidak diterima Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi karena tak diterima Allah Subhanahu wa taala. Makanya pandangan kita adalah pandangan kasih sayang. Gimana supaya teman kita ini nikmat-nikmat yang sudah dia terima itu barokah. Bagaimana supaya hidupnya itu barokah. Bagaimana supaya kerjanya itu barokah. Kita ajak ngaji, kita ajak bersyahadat, kita ajak ikut syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ajak dia supaya istiqamah, kita ajak dia supaya mati husnul khatimah. Tapi kita nggak bisa paksa orang. Siapa kita? Qulil haqqa min rabbik. Sampaikan kebenaran dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min, siapa yang percaya silakan beriman. Waman syaa'a falyakfur, siapa yang nggak yakin silakan kafir. Maka kebenaran milik Allah. Al-haqqu min rabbik. Fala takum minal mumtarin. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang angkuh dan sombong. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya misqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi, ada angkuh. Sombong itu siapa? Batarul haq wa ghamtun nas, menyepelekan kebenaran, enggak mau ikut Quran, enggak mau ikut sunnah Rasulullah, enggak mau ikut kiai dan ulama. Batarul haq wa ghamtun nas, menyepelekan orang. Siapa itu? Araziluna, dia adalah orang yang remeh-temeh, sepele di antara kami. Badiyar ra'i, pendapatnya itu adalah pendapat orang enggak berpendidikan. Bangkit egonya, bangkit sombongnya. Itulah sebabnya Allah cabut barokah sehingga tak lagi ada. Tapi tetangganya, temannya menyangka dia orang yang hidup dipenuhi barokah, umurnya panjang, anaknya sehat, karirnya hebat, rumahnya besar, mobilnya mewah. Kalau begitu dia orang yang berkah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami permainkan dia dengan istidraj, azab yang tertunda. Wa umli lahum, aku ulur untuk mereka. Ku buat rezekinya banyak, duitnya banyak, kerjanya hebat. Inna kaidi matin. Tipu dayaku amat sangat kuat. Yukhadi'un Allah, mereka sedang menyangka mereka menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, Allah sedang menipu mereka. Wa makaru, mereka membuat makar. Wa makar Allah, Allah balas perbuatan mereka. Wallahu khairul makirin, Allah sebaik-baik pemberi balas. Jadi kita merenung sejenak. COVID-19 membuat kita berhenti sejenak merenung. Lockdown, PSBB, social distancing, kurangi kegiatan, mulai merenung. Apa yang terjadi pada saya? Jangan-jangan saya sedang dapat laknat berbaju nikmat. Nampaknya nikmat, isinya laknat. Nggak ada barokahnya. At-tafakkur sa'ah. Berpikir, merenung sesaat. Khairum min qiyami lailah. Lebih baik. Oleh sebab itu, mari kita jadikan nikmat-nikmat ini mengandung barokah. Mari kita jadikan supaya keberkahan menyelimuti diri kita dari segala aspek pribadi, sosial, lingkungan, masyarakat, agama, negara. Ada barokah-barokahnya.
Saya kira sebagai pengantar dialog kita petang ini demikian terkait hubungan antara nikmat dengan barokah. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Kita lebih banyak berinteraktif, dialog. Mudah-mudahan menjadi nikmat dan barokah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Atau terima kasih Tuan Guru Ustadz Haji Abdul Somad LCMA. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama telah kita nikmati sajian pengantar kebersamaan kita pada sore hari ini. Dan izinkan saya membacakan satu pertanyaan awal dari Ibu Erlina Harahap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah, bagaimana hukumnya kalau orang tua kita sudah meninggal? Bolehkah kurban enggak gitu? Syukron. Jadi berkurban untuk orang tua yang sudah meninggal itu hukumnya gimana, Ustaz? Silakan. Nabi ketika menyembelih hewan kurban, dia berkata, Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad. Kambing ini untuk Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Padahal itu disembelih di Madinah. Sedangkan Khadijah sudah meninggal di Makkah. Itu menunjukkan pahalanya sampai ke Khadijah radhiyallahu anha. Nabi ambil satu lagi kambingnya, dia potong, Allahumma hadza an Muhammad wa ummati Muhammad. Ini kusembelih untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad. Padahal waktu itu umat Muhammad banyak yang sudah meninggal sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan kurban itu orang meninggal dunia sampai. Jangan ragu, yang belum setor bayar. Untuk bapak ibunya, ini 2,5 juta untuk saya. Ini 2,5 juta untuk almarhumah ibu saya. 2,5 juta untuk almarhum bapak saya. Afdol, baik, salah satu bakti kita pada orang tua. Demikian, Wallahu a'lam. Baik, demikian jawaban beliau, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa yang harus kami lakukan jika ada kawan kami yang belum berhijab, tapi sering sekali posting status negatif mengenai hijab? Dengan logikanya, sahabat saya pernah komentar baik-baik tapi dibalas panjang lebar olehnya dan kawan-kawannya yang sepaham. Kami tidak berilmu hingga sulit juga menjelaskan jika tidak ada yang berani menegur atau mengingatkan. Khawatir dia semakin menjadi-jadi. Terima kasih Ustaz. Barakallah. Baik, mohon pencerahannya, Tuan Guru. Satu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus mengajak Abu Thalib sampai menjelang ajal maut, meninggal dunia. Bersyahadatlah wahai paman, supaya aku bisa berikan syafaat. Artinya pelajaran dari sini nggak pernah berhenti ngajak. Lewat grup WhatsApp, lewat posting FB, lewat ngomong langsung. Nggak pernah berhenti. Kalau dia nolak, itu adalah bagian dari bunga-bunga dakwah, kerikil-kerikil dakwah. Itu juga pahala. Ada pahala sholat tahajud, ada pahala istighfar, ada pahala sakit hati, korban perasaan karena diejek teman, sahabat, haters, musuh. Jangan pernah berhenti. Lalu kemudian dalam Islam diajarkan ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Tuhan. Bil hikmah, dengan kata yang santun. Wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Kalau mau debat silakan debat, punya ilmunya. Wajadilhum billati hiya ahsan, dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Apakah kita jadi musuh karena dia tidak mau ikut kita? Apa anta tukrihun nasa? Apakah kau paksa orang lain sampai beriman? Tidak. Hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan tanya kita selama kau jadi umat Islam berapa orang yang masuk Islam, berapa orang pakai jilbab gara-gara engkau. Enggak. Yang dinilai Allah kita udah pernah buat atau belum. Jangan sedih, jangan galau. Yang penting kita sudah berbuat kebaikan-kebaikan. Itu yang penting. Lalu kemudian pula, kalau kita sholat, jangan lupa doakan dia. Lembutkan hatinya, ya Allah. Berikan hidayah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan mereka hidayah, mereka buat salah karena tak tahu. Kita hanya bisa berusaha, setelah itu berdoa, setelah itu serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, Masya Allah. Berusaha, berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baik. Selanjutnya dari Rian Andriansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya kenapa orang berkurban tidak boleh cukur rambut dan potong kuku? Masya Allah. Silakan. Idza ra'aitum hilala Zulhijjah. Kalau kamu melihat bulan sabit Zulhijjah, tanggal 1 Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi, kamu mau berkurban, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi. Jangan potong kumis, jangan cukur jenggot, jangan potong kuku dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Jadi dari mulai tanggal 1 hari ini beli kambing, tambatkan di rumah, kasih makan pakai rumput, jangan potong kuku, jangan potong kumis, tunggu sampai tanggal 10. Begitu tanggal 10 pagi, sholat Idul Adha, habis sholat Idul Adha sembelih itu kambing, belah perutnya, ambil hatinya, cuci bersih makan, itu makanan pertama yang dimakan. Lalu dibagi-bagikan dagingnya, setelah itu potong kuku, potong kumis, rapikan bulu-bulu badan, maka di dalamnya terkandung terapi kita fresh. Dari orang yang sebelumnya banyak silap salah dosa, menjadi orang yang bersih. Dari yang sebelumnya zohirnya kuku panjang, lalu kemudian mukanya semak, setelah itu dia menjadi rapi dan bersih. Ini terapi yang diajarkan Nabi SAW. Yang mau melaksanakannya bagus. Yang hari ini besok mau potong kumis, potong kuku, nggak masalah. Karena bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib. Hukumnya sunnah. Demikian. Allahu a'lam. Masya Allah. Baik. Berikutnya dari Bapak Jafar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana mengatasi hati yang terkadang labil dan khilaf? Silakan. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Cari tempat yang paling baik, masjid, majelis ilmu, bersama orang baik, ustadz, orang-orang soleh, teman-teman yang istiqamah, mengamalkan yang baik-baik, sholat bersama, sedekah bersama, wakaf bersama, zikir bersama. Ini menjaga hati kita jadi kuat. Tempat baik, orang baik, amal baik. Kalau ini ditinggalkan, di tempat yang nggak baik, di waktu yang nggak baik, bersama orang nggak baik, amalnya nggak baik, rusak hati kita. Jaga 3, hati terjaga. Cari orang baik, di tempat yang baik, beramal yang baik. Demikian. Wallahu a'lam. Masya Allah, syukran. Baik, selanjutnya dari Iyas. Apa hukumnya berdagang dengan sistem just tip atau dropship yang akhir ini lagi ramai, Tuan Guru? Bagaimana teknisnya, detailnya? Jadi dia menjualkan sementara barangnya masih punya temannya atau orang lain gitu. Seperti itu. Itu namanya simsar. Simsar ini maklar. Jadi ada orang punya barang. Ada orang nyari barang. Yang punya barang nggak ketemu dengan yang nyari barang. Tapi kemudian dia menjadi penengah dan dia dapat hasil di sana. Dia boleh mendapatkan hasil. Dia halal mendapatkan uang di situ. Tapi dengan syarat jangan nipu. Tidak boleh ada ghish, tipu. Tidak boleh ada zulm, aniaya. Tidak boleh ada gharar, gambling. Jangan sampai ada judi di dalamnya. Dia jujur, dia katakan tidak ada penipuan, barangnya begini, jangan yang KW dikatakan original. Jangan barangnya nampak bagus, kulit rupanya plastik. Maka kalau dia jujur, dia berhak mendapatkan itu sebagai penengah. Karena pemiliknya sibuk, lalu kemudian pembeli juga tidak punya akses, maka dia yang mempertemukan penengah di antara ini. Macam-macam nama istilahnya di zaman milenial, zaman modern ini, tapi kemudian substansi maknanya sudah dibahas dalam kitab-kitab fikih. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Hatur, terima kasih. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga ada doa dari jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dan
keistiqomahan kepada Ustadz Abdul Somad. Amin ya Allah. Amin. Amin. Merasa diri banyak dosa, kemudian bagaimana meyakinkan diri bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosa masa lalu. Nah, dari yang pernah kami dengar, tidak boleh putus asa dari rahmat Allah, karena Allah Maha Pengampun. Orang yang merasa Allah tidak mengampuni dosanya termasuk orang yang sombong. Nah, di sisi lain kami juga pernah mendengar bahwa wajib mengingat dosa sebagai motivasi untuk beramal soleh. Bagaimana meletakkan atau proporsi yang pas antara kita optimis kepada Allah sebagai yang Maha Pengampun, juga merasa bahwa diri penuh dengan dosa sebagai motivasi untuk terus mendekat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan semua dosa kecuali syirik. Maka yakinkan itu dalam diri bahwa Allah mengampuni semua dosa. Yang kedua, ma min muslimin yuznibu dzamban, kalau kau punya dosa, summa yatatahhar, mandi taubat. Salat sunat taubat. Summa yastaghfirullah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu yang ketiga, wa asbi'i sayyi'atal hasanata. Segala perbuatan yang buruk-buruk dulu stop, berhenti, iringi dengan perbuatan yang baik-baik. Banyak salat sunat, banyak puasa sunat, banyak baca Quran, banyak sedekah, banyak infak, banyak wakaf, banyak zikir, tasbih, tahmid, takbir, banyak salawat, banyak istighfar. Adapun setan yang membisik-bisikkan, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan membisik-bisikkan, nanti kalau kau taubat kau akan miskin, kau akan susah, kau akan melarat. Wa ya'murukum bil fahsya, dia suruh kamu buat dosa. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah menjanjikan ampunan dan kelebihan. Oleh sebab itu maka kita kesampingkan ini, kita hilang ini, kita lawan ini dengan zikir. Afdalul zikri afdal zikir la ilaha illallah. La tai'asu min rahmatillah. La taqnatu. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang putus asa itu hanya orang kafir saja. Jaga diri, lebih baik merasa diri banyak dosa daripada merasa diri suci dari dosa. Lebih baik merasa diri hina, hitam, legam, tak ada pahala daripada merasa diri penghuni surga. Ini yang dipupuk dalam diri, aku banyak dosa, aku banyak silap, aku banyak salah. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosaku. Man tawadha'a, siapa yang rendah diri, rendah hati, illa rafa'ahullah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Demikian, wallahu a'lam. Masya Allah. Baik, sebelum nanti kepada jamaah yang akan berinteraksi langsung dengan Ustadz Abdul Somad, menindaklanjuti jawaban Tuan Guru yang barusan. Nah, bagaimana membedakan kaifiat mandi besar, katakanlah mandi junub, dengan mandi tobat? Apakah ada perbedaannya? Ada pada niatnya saja. Caranya sama, basah semuanya. Mandi dari hubungan kelamin, mandi disebabkan wiladah, melahirkan anak, mandi nifas, mandi masuk Islam, mandi sunat hari Jumat, basah semuanya. Terletak beda pada niatnya. Memasang niat ketika mengangkat air saat mengucapkan bismillah. Kalau tidak ada WC di situ sebut bismillah, tapi kalau kamar mandinya campur dengan WC jangan sebutkan, dalam hati saja, aku niat mandi taubat karena Allah SWT. Maka saat itu kita sudah menjadikan mandi yang sebelumnya kebiasaan menjadi ibadah. Dari rutinitas menjadi mandi ibadah. Sebelumnya mandinya rutinitas, pagi mandi, siang mandi, sore mandi, keringat mandi. Tapi setelah dia berniat, maka mandinya tidak lagi rutinitas, tapi sudah menjadi ibadah. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya dari Ibu Rita Arifin. Apakah benar Ibnu Taimiyah itu orang yang, mohon maaf ini, apakah benar Ibnu Taimiyah itu orang yang katakanlah melenceng akidahnya gitu, insyaallah. Silakan. Saya mengutip pendapat Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti.
Saya mengutip pendapat Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, alumni Al-Azhar, ulama Suriah Damaskus, mati syahid. Kata beliau, Ibnu Taimiyah itu alim, ulama. Tapi dalam beberapa hal beliau berbeda pendapat dengan jumhur ulama. Mazhab aslinya Hambali. Tapi beberapa pendapatnya dalam bidang Hambali, dia berbeda pendapat dengan ulama mazhab Hambali. Berbeda pendapat dengan ulama dalam beberapa hal fatwa seputar fikih. Berbeda dengan mazhab Syafi'i. Mukhalif. Itu yang dikatakan oleh Imam Syahid Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ketika ada yang ikhtilaf, ada yang selamat dari ikhtilaf, maka al-khuruju minal khilafi aula. Keluar dari ikhtilaf lebih utama. Oleh sebab itu saya mengikut pendapat Imam Syafi'i, mengikut pendapat Imam Nawawi, mengikut pendapat Syekh Yusuf Al-Qardawi, mengikut pendapat ulama Al-Azhar. Begitu metode saya tentang mengikut pendapat para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, berikutnya dari Ibu Hegira. Ustadz, saya sedang banyak hutang. Semoga Allah mensegerakan lunas hutangnya, amin. Alhamdulillah usaha saya saat ini hasilnya sedang bagus. Alhamdulillah. Saya masih mencicil hutang-hutang saya. Apakah saya boleh menyisihkan kelebihan hasil usaha saya untuk kurban sementara saya masih ada hutang? Mendahulukan apakah hutang terlebih dahulu atau kurban? Silakan. Kalau ibu punya hutang, hutangnya jatuh tempo tanggal 1 Agustus, uang ibu cuma ada 2,5 juta, maka yang wajib dahulukan bayar hutang. Uang ibu berapa? 2,5 juta. Hutangnya jatuh tempo kapan? 1 Agustus. Bayar hutang dulu. Kurban tahun depan. Karena uangnya cuma 2,5 juta. Harga iuran sapi 2,5 juta. Tapi kalau uang ibu lebih 2,5 juta dan ibu mau berkurban, dua-duanya dapat. Bayar hutang bisa, berkurban bisa. Kalau ternyata bayar hutangnya nanti bulan Desember, temponya masih jauh. Sementara sekarang ada uang 2,5 juta, kurban aja dulu. Nanti habis kurban mudah-mudahan rezekinya terbuka. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Dapat uang 500, 500, 500, 500, 500, 2,5 juta. Kurbannya dapat, bayar hutangnya lunas. Demikian. Wallahu a'lam. Masya Allah. Baik. Selanjutnya, bagaimana caranya menjaga keistiqomahan yang terkadang hati labil karena berbagai hal, terutama ketika misalkan mendapatkan ujian Allah Subhanahu wa taala. Silakan, Tony. Pertama, yakinkan diri bahwa ujian itu datang dari Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah bahwa musibah itu datang sudah ditetapkan Allah. Wa huwa maulana. Allah saja yang bisa menolong kita. 2. Ma asaba min musibatin, segala musibah yang terjadi fil ardi, di bumi, wala fi anfusikum, pada dirimu, illa fi kitabin min qabli an nabraha, sudah kami tuliskan di kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakannya secara nyata. Kaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, supaya kamu jangan putus asa terhadap yang berlalu dan jangan bangga kalau dapat. Kalau kau berhasil itu pinjaman Allah, kalau kau gagal itu ujian dari Allah. Yakinkan itu dalam diri. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong sama Allah. Yang kedua, berteman dengan orang-orang baik, dengan orang soleh. Nanti kalau kita galau, dia luruskan kita. Kalau kita mau ngelompat masuk ke sungai, dia tarik tangan kita. Wa tawasau bil haq, saling menasehati dalam kebenaran. Wa tawasau bis sabr, menasehati dalam kesabaran. Nanti dia ingatkan kita. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang yang sabar.
Alladzina idza asabathum musibah, ketika mereka kena musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka akan mengingatkan ini datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Yang keempat, minta kepada Allah supaya hati dikuatkan. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Sabit qalbi, kokohkan hatiku, kuatkan hatiku, tambatkan hatiku ala dinik dalam agama, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepada. Allahumma a'inni, tolong aku ya Allah, ala zikrika, supaya hatiku selalu mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Itu sajalah cara menguatkan hati di saat musibah datang silih berganti. Ala bizikrillah, dengan banyak menyebut Allah, dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatmainnul qulub, hati akan menjadi tenang. Wallahu a'lam. Masya Allah. Hatur terima kasih Tuan Guru. Selanjutnya akan dipersilakan kepada jamaah yang akan berinteraksi langsung dengan Ustadz Abdul Somad. Bapak Sobarna, ya silakan. Bapak Sobarna, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Saya mau nanya Ustadz nih, Ustadz Abdul Somad. Saya jauh nih dari ujung dunia. Masya Allah. Saya dari New Zealand. Oh, Masya Allah. Saya mau nanya ya mengenai kenikmatan berkah tadi. Dahulu kita merasakan bagaimana pahitnya ini, tapi susahnya mendapatkan rezeki, nikmat gitu ya. Tidak susah sih, cukup, tapi merasa lebih nikmat. Sementara sekarang setelah ya lumayan lebih baik daripada dulu, tapi kenikmatan itu kok terasa hilang. Apa yang kurang ya Ustadz? Ya kalau sedekah itu mungkin tidak usah diucapkan, tidak usah diucap-ucapkan kalau masalah itu. Tapi apa yang kurang dari hal tersebut? Selalu kurang. Baik. Silakan, Tuan Guru, silakan. Baik. Terima kasih pertanyaan dari New Zealand, dari ujung dunia. Masya Allah. Maka sesungguhnya orang beriman itu tidak pernah merasa asing, merasa jauh. Al-ardu ardullah wal ibadu ibadullah. Bumi yang dia injak milik Allah, manusia yang dia jumpai hamba Allah. Maka dia selalu merasa dunia ini memang kampung halaman dia. Dia tidak pernah merasa menumpang di negeri orang. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit, milik Allah. Saya pun hamba Allah, menumpang lalu di dunia, setelah ini akan masuk ke dalam tanah, mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu ditanamkan dalam diri keyakinan seorang muslim. Mengapa dulu ketika sulit mendapatkan nikmat, tapi begitu dapat sedikit terasa nikmat? Mengapa setelah banyak kita merasa hambar, tak ada lagi nikmatnya? Memang kita selalu mengenang suatu itu ketika dia sedikit. Ketika dia sedikit, terasa nikmat. Nasi kalau kekurangan, itu enak sekali. Ketika dulu di pondok pesantren, rebut-rebutan nasi, rebut-rebutan ikan, nikmat. Malah setelah keluar pesantren, kerja, punya uang, bisa beli ikan 3 piring isinya ikan semua, malah nikmatnya hilang. Maka sesungguhnya Allah ingin mengalihkan nikmat kita ke nikmat lain. Yang sebelumnya nikmat kita pada level menikmati, sekarang Allah ingin kita nikmat berbagi dengan orang lain. Ini yang disebut dengan the miracle of giving. Ada keajaiban saat memberi. Dulu ketika beli satu baju, satu pasang, nikmatnya luar biasa. Sekarang kita bisa beli baju satu koper, kok nggak ada nikmatnya? Allah ingin mengalihkan hati kita ke nikmat lain. Kita beli baju, kita bagi ke yang lain. Saya sudah bagi, kenapa nggak terasa nikmat? Kurang banyak baginya. Bagi lebih banyak lagi. Seberapa banyak? Nabi pernah susah. Tapi pada saat akhir hayatnya, beliau berkurban 100 ekor onta. 63 sembelih sendiri, 37 disembelihkan Sayyidina Ali. Jadi kalau Bapak tidak merasa nikmat lagi makan daging, dulu waktu masih susah makan daging sepotong enaknya,
Sekarang punya daging satu piring nggak nikmat, rasakan dengan nikmat berbagi. Kirim hewan kurban ke DT Peduli. Kirim dipotongkan ke tempat desa terpencil. Saya sudah kirim kok nggak nikmat juga. Baru kirim berapa? Baru 3. Kirim 97 lagi. Ikut Nabi Muhammad SAW. Demikian Bapak dari New Zealand. Salam untuk saudara-saudara kita di New Zealand. Insya Allah Ustaz. Diundang di New Zealand insya Allah Ustaz. Amin. Barakallah. Terima kasih. Assalamualaikum. Atau terima kasih Bapak Sobarna yang baik hatinya mencerahkan jawaban dari Tuan Guru Ustaz Haji Abdul Somad. Selanjutnya silakan yang ingin berinteraksi dengan Ustaz Haji Abdul Somad, Bapak Ahmad Fadil. Silakan, Bapak Ahmad Fadil. Beliau akan bertanya langsung. Silakan. Bapak Ahmad Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah bertahun-tahun baru interaksi langsung sama UAS nih. Masya Allah. Saya Fadil. Mungkin Kang sering berinteraksi ya di BTPN ya. Ini Ustadz Abdul Somad, aku terkait pandemi saat ini, itu kan ada beberapa memang yang mengalami penurunan dalam hal memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Katakan tetangga atau saudara dekat atau apa gitu kan. Dan ada momentum berkurban, Idul Kurban. Nah, apa yang kita prioritaskan itu adalah membantu atau berkorban dulu tuh, Tas. Membantu yang membutuhkan atau kita tetap berkorban gitu, Tas. Menurut Ustadz Abdul Somad itu yang terbaik itu yang seperti apa yang afdolnya, Tas? Apakah membantu atau kita tetap berkorban karena uangnya katakan pas-pasan gitu loh, Tas. Baik. Kalau Bapak punya budget uang 5 juta, yang 2,5 juta bawa ke masjid, daftarkan nih kurban saya 2,5 juta. Yang 2,5 juta lagi belikan untuk sembako. Beras, kumpulkan, gula, minyak, kopi, teh, bagikan ke tetangga, kawan, sahabat. Tolong dihitung tetangga-tetangga wal jari dzil qurba, tetangga yang ada hubungan kerabat, wal jaril junubi, tetangga yang enggak ada hubungan kerabat. Tetangga kita itu 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri. Tolong diinventarisir mana yang butuh, mana yang perlu, kita bagi. Kurbannya jalan, sosialnya juga jalan. Kalau uangnya cuma 5 juta, mana yang kita lakukan? Berkurban saja. Karena berkurban ini mungkin tahun depan nggak bisa lagi. Karena kurban ini ada waktunya. Ini hanya 4 hari dalam setahun. Tanggal 10, 11, 12, 13. Sedangkan sedekah setelah berkurban mudah-mudahan dibukakan Allah pintu rezeki. Nanti bulan Agustus punya uang, belikan beras, bungkus lagi sembako, bagi ke tetangga. Nah ini tentang prioritas. Kita tidak bisa menghapuskan syiar kurban. Allah sudah buat pos-posnya. Ada pos wakaf, ada pos infak, ada pos sedekah, ada pos zakat, ada pos kurban. Jangan dihilangkan syiar kurban. Kurban ini min sya'airillah, bagian dari syiar agama Allah. Demikian teknisnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bapak Ahmad Fadil, terima kasih. Selanjutnya dari kaum ibu, Ibu Nena Herlina, berkenan, silakan Ibu Nena Herlina. Ya, silakan Ibu. Ibu Nena Herlina akan bertanya langsung kepada Ustadz Haji Abdul Somad. Silakan Ibu. Baik Ibu, silakan. Baik, nampaknya masih ada kendala. Kembali dibacakan pertanyaan dari Q&A. Ustadz, apakah boleh kita berkurban tapi dengan 2 niat? Berkurban dengan 2 niat. Kalau anaknya lahir tanggal 3 Zulhijjah, lahir 3 Zulhijjah, lalu kemudian tanggal 10 Zulhijjah tepat hari ke-7,
maka dia akikah saja. Dengan akikah otomatis, niatnya cuma niat akikah, otomatis dapat kurban. Demikian, satu niat saja. Adapun yang dua niat tadi saya perlu tanya, niatnya apa dengan apa? Yang dia gabungkan itu antara niat apa? Apakah niat yang disatukan, niat apa saja yang dibolehkan gitu? Dua niat dalam satu amal. Seperti apa Tuan Guru? Kalau kita laksanakan yang wajib, maka yang sunat insya Allah ngikut. Kalau kita laksanakan sesuatu yang sunat, maka yang sunat satu lagi ngikut. Begitu kaedahnya. Contoh antara sunat qobliyah subuh atau qobliyah zuhur atau qobliyah asar dengan tahiyatul masjid. Begitu masuk, dia sholat sunat saja. Sholat sunat qobliyah. Maka waktu pendek, tinggal 2 menit. 2 rakaat cuma cukup. Maka dia qobliyah saja, otomatis tahiyatul masjidnya ngikut. Itu salah satu contoh, satu niat tapi dapat 2. Ada niat yang bisa disatukan, beberapa niat tapi sesama sunat. Niat sunat puasa bulan Zulhijjah dengan niat puasa hari Senin, dengan niat puasa kebetulan nanti hari Kamis itu puasa Arafah. Bisa 3. Niat puasa Zulhijjah, niat puasa hari Kamis, niat puasa Arafah. Tapi dia laksanakan yang wajib, bisa yang wajib saja, yang 3 ngikut. Niat qadha pada hari Kamis, tanggal 9 Zulhijjah. Niatnya qadha saja, qadhanya dapat, yang 3 ngikut. Dapat puasa Arafah, dapat puasa Kamis, dapat puasa sunat Zulhijjah. Demikian. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Baik, mohon maaf kepada ayahanda bunda jamaah yang belum sempat dibacakan pertanyaannya ataupun belum dapat kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan Ustaz Haji Abdul Somad. Dan ini pertanyaan terakhir, berhubung sang waktu memburu-buru, kesempatan dan saat memaksa kita untuk berpisah, walaupun kita ingin rasanya berlama-lama dengan Tuan Guru kita. Silahkan untuk bertanya langsung kepada Ustaz Haji Abdul Somad, Ibu Nur Azizah. Ibu Nur Azizah, silahkan. Ibu Nur Azizah, kesempatan diberikan untuk Ibu. Silahkan, Bu. Ibu Nur Azizah. Baik, sepertinya ada kendala. Kemudian kesempatan diberikan kepada Ibu Sinta Syafitri. Silahkan, Ibu Sinta Syafitri. Ibu Sinta Syafitri, sudah siap? Silakan langsung menyampaikan pertanyaannya kepada Tuan Guru Ustaz Haji Abdul Somad. Dipersilakan, Ibu Sinta Syafitri. Ya. Baik. Nampaknya juga masih ada kendala. Silakan kepada Bapak Mugi. Bapak Mugi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Pak. Saya dari Purwokerto ingin bertanya. Dengan Ibu siapa? Saya Mugi. Oh, Masya Allah. Mohon maaf. Mohon maaf tadi Iya. Saya diberi sebidang tanah dan sudah dibangun rumah. Niat saya ingin menjual rumah dan tanah tersebut untuk melunasi hutang riba saya. Tetapi yang menghibahkan tanah itu seperti tidak ikhlas jika saya menjual tanah itu. Baiknya saya gimana, Ustadz? Kalau saya menerima hibah dari orang, maka berpindah hak milik. Langsung diurus ke Badan Pertanahan Negara, BPN. Lalu kemudian sertifikat sudah punya saya. Terserah saya mau jual, mau gadai. Sana sudah punya saya. Adapun yang ngasih itu nggak perlu mau tahu.
kecuali saya pakai untuk buka tempat prostitusi, maaf, minum khamar, karena itu dilarang agama. Adapun untuk bayar utang, untuk bayar riba, maka dia mesti ikhlas. Saya sampaikan kepada orang yang beri hibah, al-aidu ila hibatihi kal kalbil ladzi ya'udu ila qai'ihi. Orang yang menggugat minta ngurus hibahnya diminta lagi seperti anjing yang menjilat muntahnya sendiri. Dosa besar. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang udah ngasih hibah, la tubtilu sadaqatikum. Jangan batalkan hibahmu bil manni, dengan ngungkit-ngungkit. Itu kan tanah kasih pemberian dari saya. Wal aza, menyakiti hati orang. Jangan batalkan hibahmu. Kalau sudah kau kasih, mau dia jual untuk bayar riba lagi, mestinya kau kasih dia, nih uang. Jangan jual rumah itu, ini uang. Tutup itu riba. Kecuali dia pakai untuk buat maksiat, baru kita boleh marah. Demikian Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, hatur terima kasih. Hatur terima kasih Ustaz Haji Abdul Somad, Ibu Mugit, terima kasih. Sebelum sama-sama kita mengaminkan doa, karena berhubung waktu yang sudah tidak lagi mengizinkan untuk kebersamaan kita sore hari ini, dari panitia, dari Peduli, apakah ada video yang akan ditayangkan? Kang Fajrul atau Pak Agus? Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim, banyak sudah ilmu yang sudah sama-sama kita nikmati dari sajian guru kita Ustadz Haji Abdul Somad LCMA, dan semua kita sudah mendapatkan nikmat, dan semoga nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua makin bertambah, dan itulah yang disebut dengan barokah. Mudah-mudahan kondisi pandemi yang sama-sama kita jalani saat ini menjadi jalan kita makin taat dan berupaya untuk tetap sehat dan juga bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya umat, sebanyak-banyaknya hamba Allah. Berkenan Ustadz Haji Abdul Somad LCMA, Tuan Guru kita semua, silahkan untuk sama-sama berdoa dan kita aminkan bersama. Dipersilakan. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan kami keselamatan dalam agama ya Allah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami supaya kami bisa beribadah. Wa ziyadatan fil ilm. Tambahkan ilmu kami supaya amal kami benar. Wa barakatan fil rizq. Berikan berkah pada rezeki kami. Wa taubatan qablal maut. Berikan taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut. Berikan rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut. Berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami ketika melewati sakaratul maut. Wan najata minan nar. Selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab. Maafkan ketika amal kami dihisab. Rabbana fil lana dzunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesilapan dan kesilapan. Sukses selalu buat DT Peduli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau terima kasih Tuan Guru Ustadz Haji Abdul Somad telah sama-sama kita nikmati sajian ilmu yang telah beliau berikan. Doa dari kami semua mudah-mudahan Ustadz Haji Abdul Somad dijaga Allah Subhanahu wa taala, diistiqomahkan, berkah berlimpah dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Bapak dan Ibu, hatur terima kasih. Mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Saya selaku moderator dan kesempatan berikutnya diberikan kepada MC kembali. Dipersilakan. Baik, alhamdulillah, wa syukurillah pada jamaah, sahabat-sahabat tauhid semua yang semoga dirahmati Allah. Kita telah saksikan bersama tadi hidangan yang Allah berikan, yaitu thalabul ilm, semoga menjadi keberkahan untuk kita semuanya, yaitu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan untuk kita semua insyaallah. Baik, para jamaah yang semoga dirahmati Allah, kita tidak sebentar lagi kita akan menghadapi Idul Kurban. Dan jangan lupa untuk menunaikan bagi para jamaah yang mampu untuk berkurban, silakan berkurban. DT Peduli insya Allah mengeluarkan program Kurban Peduli Negeri yang nanti bisa melalui admin atau para petugas-petugas DT Peduli bisa menyalurkan kurban Bapak Ibu sekalian ke pelosok negeri insya Allah. Kemudian juga tadi disampaikan di video yang telah ditayangkan donasi untuk peduli banjir Sungai Masamba. Nah, saudara-saudara kita yang di sana membutuhkan bantuan kita, silakan Bapak Ibu juga yang ingin berdonasi. Mudah-mudahan sedikit banyaknya yang Ibu berikan, Bapak berikan menjadi keberkahan untuk kita semua insya Allah. Sampai jumpa di kajian-kajian manajemen kolbu yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua bisa bermuajahah, berkumpul kembali thalabul ilm bersama insya Allah. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.